Iya, capek banget. Aduh, kenapa? Enggak. Udah tadi udah makan di tempat kerja. Iya, di jalan macet. Tadi lagi banyak kerjaan. Dia nggak bisa pulang cepat. Enggak. Enggak lagi nggak ada acara keluar. Cuma ya lagi beresin banyak dokumen aja di kantor. Enggak lagi banyak kerjaan kayak gitu. Mm-mm. Udah. Pagi makan yang disiapin kamu. Biasa aja sih di tempat kerja, nggak ada yang menarik diceritain. Hmm? Capek banget aku. Udahlah, nanya-nanya mulu lah. Capek tau. Iya, bosen ditanya-tanya mulu. Kayak wartawan tau gak? Ya, pertanyaannya juga kayak gitu-gitu, tuh jawabannya juga gitu. Ya, aku nggak makan apa-apa, makan cateringan kantor. Makan bekal dari kamu. Tadi hujan di jalan, capek, macet, terus beresin, nggak pulang cepat, mau pulang lagi ada kerjaan tambahan kayak gitu. Ya udah, jangan nanya-nanya mulu lah. Orang suami baru pulang, capek, panas, ambilin air minum kek. Ya udah, mau diapain? Nanya-nanya mulu, bosen tau nggak? Nggak ada apa-apa, nggak ada cerita menarik, nggak ada yang menarik, jadi nggak usah. Ini kamu ambilin air minum, aku haus tau nggak? Panas, jalan macet lagi tadi, mana batuk lagi, nangis, nangis, netesin lagi air mata. Kamu tuh kok cengeng banget sih sekarang deh? Hah? Kenapa sih? Udah nanya-nanya mulu, kayak wartawan. Terus gampang cengeng lagi sekarang, nangis. Apa-apa nangis. Apa-apa nangis. Hah? Nggak ada apa-apa nangis. Kenapa sih? Hah? Bisa nggak sih kamu tuh apa-apa kalau itu nggak nangis? Hah? Aku tuh ngomong cuma biasa kok. Cengeng banget nangis. Aku nggak mukul aja kamu nangis. Apalagi aku mukul kamu. Aku kan nggak pernah mukul kamu. Kalau udah nangis saya ngadu ntar ke papa kamu. Ngadu ke papa kamu. Papa kamu gak bakalan belain kamu, tau gak? Itu kebiasaan jelek, tau gak? Dibilangin nangis. Kalau nangis ntar kalau kamu pulang kamu ngadu ke papa kamu. Hah? Papa kamu gak bakalan belain kamu, tau gak?
Lagian orang pulang kerja nanya-nanya mulu, bukannya ambilin air minum. Udah tahu suaminya pulang capek, diinterogasi kayak wartawan. Coba deh kamu rubah kebiasaan kamu ini. Kalau kamu mau nanya tuh ntar, nggak datang-datang tanya terus, nggak berhenti-berhenti. Nanya ya jangan banyak-banyak gitu, kesel tau gak orang dengernya. Udah, kamu ambil minum, nggak usah nangis-nangis, nggak usah cengeng lah, kamu juga udah gede. Aku nggak ngapa-ngapain kamu ini kok. Ngapa? Ingat ya, aku ini kerja buat kamu, buat anak kita. Aku di luar tuh nggak macem-macem, nggak ada apa-apa. Jadi nggak usah ngomong yang aneh-aneh, nggak usah mikir yang aneh-aneh. Terus pakai nanya-nanya yang aneh, nanyain yang kemarin, soal kemarin. Udah berapa kali sih harus aku bilang? Hah? Berkali-kali aku bilang, aku gak ada hubungannya sama dia. Biarpun dia mantan aku dan sekarang jadi satu kerjaan sama aku gak ada hubungan sama dia. Kurang bukti apa lagi? Hah? Kamu mau bukti apa lagi dari aku? Coba bilang. Jangan cuma diem, nangis. Kamu mau apa lagi buktinya dari aku? Udah berapa kali bilang gak ada hubungannya. Kalau kamu gak percaya, tanya atasan aku, tanya teman-teman kerja aku. Kan kamu punya nomornya langsung. Kamu juga pernah kan ada partneran. Coba aja tanya langsung. Lagian aku gak bakalan main gila lah di tempat kerja. Males tau gak nanggepin kayak gini. Orang suami pulang kerja pengen tenang, kamu bombardir pertanyaan kayak wartawan. Terus tanya. Kayak gitu aja gak perlu diajarin kan. Terus suami datang tuh didiamin dulu, tenang, ambilin air minum. Gak ada, aku gak ada masalah apa-apa di kantor. Kamu kan tahu, aku kalau punya masalah di kantor di mana aku gak pernah bawa pulang masalah. Tapi yang menjadi masalah kamu di rumah. Nanya mulu, bosen tau gak? Udah tahu capek. Udah tahu di jalan macet-macetan, hujan. Tanya ini, tanya itu. Nanya tuh ntar. Udah, sana. Ambilin dah. Ambilin, minta tolong aku. Masih marah. Masih ngambek. Gak terima diomongin. Gak terima dinasehatin suami. Masih mau nanya lagi tentang mantan. Kamu tuh harus ngertiin aku tau gak? Aku kerja. Aku semuanya ini ngambil lebih banyak kerjaan. Buat siapa? Buat kita. Buat kamu. Buat calon anak kita. Karena bentar lagi lahiran.
Aku juga minta kamu berhenti kerja. Berarti aku harus punya tanggung jawab lebih. Aku harus kerja lebih. Jadi kamu ngertiin. Bukan malah nambah beban. Bukan malah nambah banyak pertanyaan. Aku tuh maunya kamu happy di rumah, gak capek. Kamunya masih maksa kerja dan lain-lain. Aku bilang enggak kan, gak usah dikerjain. Apa itu masih kurang? Hah? Masih kurang. Aku tuh kadang gak habis pikir. Nanyain dia mulu. Masa setiap pulang kerja aku harus laporan tentang dia sih? Aku harus kasih tahu dia. Sedangkan aku aja di tempat kerja gak pernah ketemu dia sering-sering. Kalau aku cerita ntar kamu marah lagi, ngambek. Sampein ke papa kamu. Ngadu. Kesel pergi dari rumah. Kayak gitu terus. Ntar alasan karena bawaan bayi. Gak ada tuh. Orang lain gak ada ceritanya kayak gitu kayak kamu. Aku gak minta nuntut banyak dari kamu. Aku cuma mau kamu gak tanya yang macem-macem, gak mikir yang aneh-aneh, dan gak berlebihan cemburuan. Aku udah bilang kan ke kamu, sampai kerjaan ini selesai, apa yang dijanjiin atasan aku naik posisi, gaji naik, proyek ini kelar, aku minta mutasi pasti. Itu aku udah jujur ke kamu. Tapi aku jujur ke kamu malah akunya didesak-desak terus. Kayak ada apa aja. Iya, aku tahu itu wajar. Wajar banget. Aku tahu kamu sayang sama aku. Aku tahu kamu perhatian sama aku. Makanya aku gak mau kamu banyak pikiran. Gak mau kamu banyak beban. Cuma itu aja aku minta. Jangan tiba-tiba orang suami pulang kayak gitu ditanyain terus, yang ditanyain orang lain terus, mantan aku terus. Ya terus aku harus gimana? Ntar aku nasehatin apa, kamu marah, kamu ngambek, kamu ngadu orang rumah lagi. Padahal gak maksud aku kayak gitu kan. Kayak kemarin kamu sering-sering belanja online. Aku cuma ngomong aja, gak sama sekali maksud nyinggung atau apa aja. Kamu langsung ngambek. Langsung diemin. Itu cuma baru ngomong loh. Belum aku nasehatin, apalagi aku belum larang. Karena aku tahu itu masih batas wajar. Apalagi itu duit kamu, aku gak mau larang-larang. Itu aja baru kayak gitu ngambek, ngadu ke orang rumah. Please lah, kebiasaan kayak gitu jangan dibawa-bawa ke sini lagi. Kamu tuh udah punya suami, bentar lagi jadi ibu. Banyak hal di dalam rumah tangga yang gak harus disampaikan ke orang tua. Apalagi disampaikan ke teman-teman kamu, disampaikan ke orang lain. Ingat, mengumbar aib rumah tangga sendiri itu gak bagus. Percuma kamu denger ceramah-ceramah rohani, religius, kalau kamu cuma tahu di luarnya doang.
paham teorinya doang. Prakteknya apa? Nihil. Orang di mana-mana tuh udah kamu dengerin kayak gitu sering. Prakteknya harus sama, bukan teori sama prakteknya lain. Ampun deh. Masa tiap hari harus aku bilangin sih? Masa tiap hari aku harus marahin kamu? Harus nasehatin kamu? Mestinya sekali 2 kali dibilangin ya tahu dong. Nangis lagi, ngambek. Aku gak pernah ngebabu-babuin kamu, gak pernah nyuruh-nyuruh kamu. Aku minta kamu cuma duduk diem manis, anteng, istirahat, dan gak mikir yang aneh-aneh macam-macam. Terus aku harus ngapain kalau kayak dia? Kan juga berlebihan kalau tiap hari aku harus ceritain dia. Gak bagus buat kamu juga, gak bagus buat aku juga, gak bagus buat rumah tangga kita juga. Sekali ini aku ingetin kamu ya, terakhir banget, aku gak ada apa-apa sama dia, dan jangan tanya-tanya dia lagi. Aku sampai capek jelasin kamu, sampai capek kasih penjelasan ke kamu. Dan please, gak usah ngadu-ngadu ke orang rumah kamu. Aku aja ada masalah rumah tangga atau berantem sama kamu, aku selesain sendiri. Gak pernah sampai ke orang tua aku, gak pernah sampai ke saudara-saudara aku. Kamu apa-apa ngadu ke orang rumah, cerita ke teman kamu. Emang kamu cerita ke teman-teman kamu itu, teman-teman kamu bakalan belain? Belum tentu. Malahan teman-teman kamu tuh bisa aja, tau gak, ketawain kamu, syukurin kamu. Gak semua teman baik. Gak semua teman tuh dengar penderitaan kamu tuh malah ikut sedih. Bisa aja ketawain kamu. Masih mau aku ingetin teman kamu tuh yang cewek itu. Kamu cerita ke dia, kamu anggap teman baik, apalah. Sering kamu bawain makanan, anterin makanan, bingkisan, ulang tahun dia. Apa buktinya? Semua cerita kamu diceritain ke teman-teman yang lain kan? Temen kayak gitu ditemenin, udah tahu suaminya bilangin berapa kali, masih gak percaya. Akhirnya kejadian kan? Temen tuh harus dipilih-pilih. Aduh, ampun, udahlah ya. Aku udah gak antar kemana-mana. Aku udah gak mood. Sekarang aku mau mandi, mau istirahat, mau makan. Aku gak mau ngerepotin kamu. Sekarang kamu istirahat, kamu duduk di manis, jangan mikir macem-macem. Terakhir kali aku bilang ini, dan aku gak mau besok-besok kamu ngambekan lagi, banyak nanya lagi, terus ngadu-ngadu ke orang rumah, cerita apapun masalah rumah tangga kita ke teman-teman kamu. Itu enggak, itu aku larang, aku gak bolehin kamu. Ingat, masalah rumah tangga apapun juga, baik orang tua kamu, orang tua aku, siapapun juga, apalagi teman-teman kita, teman kamu, gak boleh ada yang tahu. Kita harus selesaiin sama-sama, kita harus selesaiin bareng-bareng. Ada masalah rumah tangga, gak boleh keluar dari rumah ini, dari pintu ini. Ketika kita keluar dari rumah ini, dari pintu rumah ini, gak ada cerita yang sampai ke orang mereka. Ngerti gak kamu? Jawab aku, lihat muka aku. Sini, lihat. Udah hapus air mata, gak usah nangis. Gak diomelin, gak di apa. Nangis. Udah.
Lanjutin kamu nonton lagi. Nonton tuh kesukaan Korea kamu. Aku mau mandi dulu. Kenapa yang? Hah? Kenapa lagi? Hah? Kamu kenapa? Mana? Perut kamu sakit? Mana yang sakit? Mana? Kenapa dede bayi nendang-nendang? Hah? Enggak. Kram gimana? Iya kamu gimana maksudnya? Kenapa? Aduh, kenapa? Perut kamu kenapa? Enggak ada apa-apa. Enggak ada darah, enggak ada apa. Perut kamu kram. Dede bayi sama kenapa? Nendang-nendang atau gimana? Sakit di mana? Sini. Hah? Di sini. Kasih tahu di mana? Sini. Ya di bagian mana perutnya? Mana aku lihat? Enggak ada apa-apa. Aduh. Coba aku ambil aja. Bentar aku ambil minyak angin dulu. Mana? Minyak angin kamu tahu di mana? Hah? Nggak ada ini. Biasanya kamu taruh di sini minyak anginnya. Mana sih? Aduh, pakai taruh di bawah lagi. Minyak angin tuh taruh di atas meja, jangan diumpet-umpetin. Mana? Sini. Olesin dulu minyak angin perut kamu. Mana? Masih kram nggak? Aduh. Udah makanya kamunya sih. Udah. Ya udah nih, udah olesin. Udah mendingan. Aduh, syukur deh. Atau mau kita ke dokter? Hah? Ke dokter aja ya, kita cek. Yakin? Ya udah. Kamu istirahat tuh. Ntar aku ambil minum dulu buat kamu. Nih. Minum dulu airnya. Udah. Iya udah, aku nggak marahin kamu. Udah nggak apa-apa. Maafin aku ya.